Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Gimana kabarnya anak sekalian? Baik. Baik. Oke, hari ini silahkan dicek kanan kirinya. Temennya ada yang nggak masuk nggak kira-kira? Siapa yang nggak masuk? Takar sana? Sudah, satu aja. Baik, mudah-mudahan yang tidak masuk bisa segera sembuh, barangkali mungkin sakit dan sebagainya ya. Baik, anak-anak sekalian, saya berharap sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Karena tadi saya lihat yang paling masuk pertama kali di kelas ini, saya memberikan apresiasi kepada Mas Denis. Nah, silakan Mas Denis untuk memimpin doa. Ya, silakan. Siapa? Doa dimulai. Baik, anak-anak sekalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya berharap kalian tetap semangat ya, walaupun mungkin ini sudah siang ya, kalian sudah istirahat tapi tetap semangat. Kenapa? Belajar itu penting ya, untuk kesuksesan kalian di masa yang akan datang. Nah, sebelumnya silakan saya minta Mas Denis maju ke depan. Nah, coba Mas Denis maju ke depan ya, maju ke depan sini, lewat samping. Oke, perhatikan anak sekalian. Ya, oke, pelan-pelan, tidak usah lari. Oke, nah, saya panggil Mas Denis, ya. Kira-kira posisi Mas Denis di awal di mana? Di mana? Oke, sana. Terus menuju ke depan, ya, ke saya, ya. Oke, pertanyaannya adalah, apakah Mas Denis ini mengalami gerak? Ya. Kenapa dikatakan mengalami gerak? Berpindah tempat. Oke, berarti ada titik awalnya, betul? Titik acuan. Di mana kira-kira titik acuannya? Oke, di tempat duduk ya. Kemudian dia berpindah ke depan. Oke. Nah, berikutnya, kira-kira dari titik acuan ke sini, ke depan, kira-kira yang kalian dapat pikirkan ada apa? Kira-kira antara titik acuan dengan di sini ada apa? Kalian tahu apa? Perubahan tempat. Yang lain? Yang lain? Ada? Kelajuan. Oke, yang lain? Yang lain ada? Apa? Dari titik acuan ke sini, kira-kira ada apa? Perpindahan. Oke. Kalau misalnya saya minta tadi jalannya pelan-pelan. 1, 2, 3. Kira-kira ada apa? Kecepatan. Kok tahu kalau bilang saya cepat? Ada apa? Oke, saya pakai penggaris nih barangkali. Berarti kira-kira kalau dari titik acuan di sini sampai ke saya berarti ada apa? Gerakan. Ada apa? Saya pakai penggaris deh. Saya pakai penggaris. Kira-kira hasilnya apa? Ada apa berarti? Ada jarak. Baik, betul. Terima kasih untuk Mas Asmi. Dia sudah membantu Bapak bahwa ternyata dari titik acuan Mas Danis ke depan itu ada jarak. Ya, tadi kan ada jarak. Nah, sekarang ada apa lagi selain jarak? Kira-kira ada apa? Oke, saya hitung pakai waktu. Jangan lari-lari saya bilang. Kira-kira ada apa? Ada apa? Dari sana ke sini butuh apa? Waktu. Ya, betul. Mas Denis merasakan sendiri. Butuh waktu, Pak. Kita akan belajar gerak pada benda. Oke. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah nanti melalui percobaan ya, dengan berbantuan lab virtual yaitu PET ya, nanti physical education ya, dan teknologi ya, nanti kita akan praktikum bagaimana tentang menentukan nilai jarak tempuh dari satu benda ketika dia bergerak lurus ya, dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, Bapak berharap nanti kalian bisa berdiskusi kelompok ya. Kalian harus tukar pikiran ya dengan temannya
ya dalam satu kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan yang saya kira permasalahan ini pasti barangkali di antara kalian semua ini pasti pernah mengalami. Ya, nah harapannya nanti dicari solusi. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang barangkali kalian pernah mengalami agar tidak terjadi lagi. Nah, nanti cara penyelesaiannya, Bapak harap kalian juga menyampaikan alasannya kenapa solusinya seperti itu. Yang berikutnya adalah disertai dengan perhitungan. Ya, ada hitungannya. Dapat dari mana, Pak? Silakan nanti anak-anak bisa pakai buku paket. Ya, Bapak juga sudah menyiapkan ada bahan ajar di sini ya untuk materi kita, yaitu gerak pada benda. Nah, ini harapannya nanti kalian bisa gunakan untuk sumber belajarnya. Oke, silakan dalam hitungan 1 sampai 5 segera untuk membuat kelompok. 1 2 ya. Mejanya mungkin tidak usah dipindah, tidak apa-apa. Ya, cukup kursinya saja terbatas. Apa ya, mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa karena ada temannya yang tidak masuk. Ini ya, LKPD sama bahan ajar. Ini juga. Tolong diskusi ya. Kalau diskusi itu kesempatan untuk berbicara. Nah, sekarang kalian perhatikan di LKPD. Di LKPD-nya sudah ada sebenarnya. Cuman Pak Masru ingin kalian akan lebih jelas. Mohon bisa diperhatikan ke layar dulu sebentar, anak sekalian. Ya. Nah, ini suatu cerita, ilustrasi. Mohon diperhatikan dulu ya. Lihat ke layar, ya. Andi dan Bagus, mohon maaf kalau ada kesamaan nama, ya. Andi dan Bagus adalah kakak beradik yang bersekolah di SD Kreatif. Hari ini, ya, Andi dan Bagus berangkat ke sekolah pukul 6.58 menit, 6 pagi ya, karena terlambat bangun tidur. Nah, ini barangkali ya yang sering bangun kesiangan. Ya, Andi dan Bagus berjalan dari rumahnya dengan terburu-buru karena pintu gerbang sekolahnya tutup tepat pukul 7. Ya, berarti kira-kira ada selisih waktu berapa? 2 menit. Jika sekolahnya terletak 200 meter dari rumahnya dengan lintasan lurus, nah, apakah Andi akan terlambat atau tidak? Atau bagaimana caranya agar Andi dan Bagus tidak terlambat? Jadi ada waktu 2 menit. Tadi kalian waktu di awal sudah ada ilustrasi. Mas Denis dari TT Acuan ada jalan, kemudian juga ada waktu. Oke, sekarang silakan diskusikan dengan teman kelompok. Oke, sekarang saya kasih waktu 15 menit ke depan, 15 sampai 20 menit maksimal. 20 menit ke depan untuk menyelesaikan masalah yang ada di tadi. Bagaimana agar Bagus sama Andi itu tidak terlambat? Ya. Nah, itu nanti, tapi sebelumnya sekali lagi baca dulu, ikuti step yang ada atau tahapan yang ada di dalam LKPD. Baik, selama 15 sampai 20 menit ke depan. Ya, silakan bisa dikerjakan. Ingat jawab. Kan cara artinya cara itu lampauan dari cara suatu perjalanan yang ditempuh oleh seorang cara sih sempat juga terus-terusan batu sekolah. Nah, Sudah bisa. Nah, kalau sudah bisa, yang ini sudah satu. Kalian sudah bisa. Yang kedua, yang itu loh temannya sudah
sudah bisa. Nah, baru setelah itu ini harus dipraktekkan ini. Ya, ayo, Cair dong, ikut ini Cair, ikut ininya. Sudah ketemu belum? Iya. Ada bisa dibilangnya bisa. Dua dan Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke. Siapa yang bikin orang tua karena malu anaknya terlambat dilihat oleh anaknya anak di sana yo. Soalnya anaknya ketinggalan bisa. Bisa. rusak Nah, itu. Nah, sekarang V-nya diketahui misalnya 2. Harus belajar berani menggunakan. Kalau misalnya di rumah kalian mau nyoba lagi, jangan pakai HP, bisa pakai laptop. Nah, kurang. Ikan. Ya, berapa menit butuh waktunya? Dia Arfia Zara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah Andi dan Bagus yang akan dibacakan oleh teman saya. Andi dan Bagus adalah kakak beradik yang bersekolah di SD Kreatif. Hari ini Andi dan Bagus berangkat ke sekolah pukul 6:58 WIB. Pagi karena terlambat bangun tidur, Andi dan Bagus berjalan dari rumahnya dengan terburu-buru. Karena pintu gerbang sekolahnya tutup pukul 7, jika sekolahnya terletak 200 meter dengan lintasan lurus, apakah Andi akan terlambat atau tidak? Bagaimana caranya agar Andi dan Bagus tidak terlambat? Jadi, solusi yang ditawarkan adalah Andi harus menambah kecepatan 2 kali dengan cara V sama dengan S dibagi T, 200 dibagi 120 sama dengan 1,6. V sama dengan 1,6 dikali 2 sama dengan 3,2. T sama dengan S bagi V sama dengan 200 dibagi 3,2 sama dengan 62,5. Jadi, Andi harus menambah kecepatannya. Alasan memilih solusi tersebut adalah supaya Andi dan Bagus datang ke sekolah lebih cepat. Kekuatan dan kelemahan solusi tersebut adalah kekuatannya dapat sampai lebih cepat. Kelemahannya menguras lebih banyak energi Andi. Berapa? Nah, 3,3 ta'ala. Lalu kemudian setelah itu ya 3,3 ini V-nya, S-nya itu 200, maka T sama dengan 200 dibagi 3,3. Hasilnya adalah 60 skon. Ya, atau setidaknya itu adalah 1 menit. Berarti masih punya sisa waktu berapa? 1 menit. Kira-kira kalau berangkatnya dengan kecepatan 2 kali lipat dari seharusnya, kalau dia terlambat, kemudian apakah masih terlambat? Tidak. Alasannya tadi sudah disampaikan oleh kelompok Widawati dan teman-temannya. Ya, luar biasa sudah menjawab dengan baik. Oke, anak sekalian, materi kita kan gerak lurus, ya. Gerak lurus di situ bisa dikatakan tadi ya, yaitu lintasan yang berbentuk garis lurus. Perhatikan ilustrasi mobil ini. Nah, jadi lurus. Baik, hari ini anak sekalian, perhatikan sini, kita sudah belajar tentang gerak lurus, ya, dimana gerak lurus itu lintasannya lurus. Ya sebenarnya nggak lurus-lurus banget sih. Kalau misalnya kita dari rumah ke sekolah pasti kan ada belokan, tapi setidaknya itu arahnya lurus. Nggak mungkin kita zigzag begitu, kan tidak? Ya, kalian kerjakan
ini ya, saya kirim di grup, ya saya kirim di grup untuk apa namanya linknya. Silakan buka link grup kalian, kelas kalian. Untuk refleksinya, saya kira cukup untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.